Apa sih maunya? Diajak bareng-bareng cari solusi, bilangnya tugas kami hanya mengawasi. Giliran dikritik, bilangnya bukan tugas kami untuk mendidik. Lalu apa sih maunya? Kali ini KPAI dihantam keras oleh DPR RI. Gue sepakat kalau KPAI itu seperti macan ompong tidak ada fungsi. Saya melihat dari tugas-tugas KPAI ini dari klaster perlindungan khusus anak, ini luar biasa sekali. Ibarat memang hal-hal yang menyangkut persoalan anak ini jelas ditangani oleh KPAI. Tadi sudah dipaparkan oleh Pak Rapidin, termasuk dengan korban program perlakuan seksual dan lain sebagainya. Saya melihat kalau dari kewenangannya ibaratnya macan ompong, ya, nggak ada fungsi saya lihat apa-apa dibandingkan dengan LPSK. Ya, kalau di sini saya melihat KPAI itu seperti kebakaran jenggot ya dengan adanya kebijakan KDM tentang pemberlakuan jam malam dan juga pelatihan di barak militer ya guys. Yang seharusnya menurut DPR RI ini itu adalah tugasnya KPAI. KPAI itu kan adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Seharusnya yang menangani hal-hal tersebut itu adalah KPAI. Dan kita melihat juga selama ini KPAI itu hanya omong-omong saja guys. Mereka itu selalu mengkritik kebijakan KDM tanpa memberikan solusi yang pasti. Dan kali ini DPR RI ini mengkritisi KPAI secara terbuka karena dia menganggap bahwa selama ini KPAI belum memberikan kontribusi yang berarti untuk anak-anak Indonesia guys. LPSK ini kemarin ada kejadian seorang guru memperkosa muridnya dan menggauli anaknya di Berandan. Ini LPSK menangani secara khusus. Harusnya ini adalah tugas KPAI sebenarnya. Jadi di sini sudah jelas beliau mengatakan bahwa sebenarnya kasus itu harusnya ditangani oleh KPAI guys. Kekerasan seksual terhadap anak itu kan konsepnya seharusnya yang menanggapi hal tersebut yang pertama kali ada di depan membela dan mengurusi kasus tersebut adalah KPAI. Tetapi kemana KPAI selama ini ketika anak-anak tawuran, ketika anak-anak mengikuti geng motor, kemana saja mereka? Sementara ketika KDM muncul dan memberikan solusi yang sampai saat ini solusi tersebut juga memberikan dampak positif malah dikritisi oleh KPAI. Mereka diberi hak prosedural. Mereka diberi bantuan rehabilitasi, psikologi, dan fasilitas restitusi. Diberikan kompensasi uang malahan kepada anak korban tersebut. Padahal itu adalah lembaga perlindungan saksi dan korban. Kalau kita lihat di sini, menyangkut KPAI ini kepanjangannya Komisi Perlindungan Anak Indonesia. KPAI seharusnya malu mendengar penjelasan ini dari DPR RI guys. Dan mereka harusnya introspeksi diri ya guys. Bukan malah mengkritik kebijakan yang sudah berjalan dengan baik guys. Tetapi kenapa lebih menyentuh lagi LPSK memberikan kontribusi kepada anak tersebut? Aya diwainya kebijakan malamnya jaker barudak sekolah tetap aya nu teu satuju. Amnesty Indonesia ungkap kebijakan jam malam Deddy Mulyadi bertentangan dengan konvensi PBB. Gusti Perserikatan Bangsa-Bangsa ngaitkeuna. Ieu negara Indonesia, Jawa Barat. PBB mah luas sadunia. Anu jadi rujukanna kemana ya? Di Eropa sama Amerika. Mau nyambung. Aing mah. Sama seperti KPAI, Amnesty ini juga mengkritisi kebijakan KDM tentang pemberlakuan jam malam guys. Karena Amnesty menganggap bahwa kebijakan tersebut tidak sejalan dengan konvensi PBB. Aduh. Aki. Ya, nya. Orang Jawa Barat teh nya keur dididik barudak teh nya supaya naon, supaya loba kumpul jeung kolotna. Aing geus di imah mah sore-sore belajar, arek nonton TV eta ngariung jeung kolotna meh deket. Ulah abring-abringan di luar, urang ngarariung di luar gitu nya. Di luar peuting gitu. Loba juri nyeliwuring cenah gitu, cerek ragu duel sumbang mah. Nah kieu maksudna. Buah-buah aki ya nya. Sok nyulikan beringitnya. Si ayo tanya buah-buahnya
sok nyulikan berenyit beting-betingnya. Makanya lamun misalkan aya jam malam kieu berenyitna areubeung. Jadi aki teu bisa mawa deui ka oyo. Ya mari kita lihat saja guys, ketika jam malam ini benar-benar diberlakukan di Jawa Barat ya guys, sudah pasti bakalan ada angka penurunan signifikan untuk kenakalan remaja seperti tawuran dan juga aksi-aksi bejat yang dilakukan oleh geng motor selama ini. Yang kita tahu bahwa Jawa Barat itu sangat tinggi angka-angka kenakalan remaja terkait hal-hal tersebut tadi guys. Dan dengan adanya pemberlakuan jam malam ini saya yakin angka-angka tersebut bisa ditekan lebih rendah guys. Eki, kumaha Eki? Tipu, kena Eki Eki. Dari Brebes Jawa Tengah. Dan ini sudah kita reaksi kemarin di video kemarin ya guys, tentang seorang remaja 15 tahun yang jauh datang dari Brebes ke Jawa Barat hanya untuk bertemu dengan KDM ya guys. Dan bagi kalian yang ketika scroll Instagram atau TikTok menemukan video anak ini, segera posting ulang guys agar anak ini segera dinotis oleh KDM ya guys. Terus kesini mau ketemu Pak KDM. Iya, Naik apa? naik sepeda. Naik sepeda dari Brebes. Iya, Terus kenapa Adnan mau pengen ketemu sama KDM? saya mau kenal sama Pak KPM, terus saya juga pengen ketemu. Terus saya juga pengen dibantu, soalnya di Brebes sudah nggak punya siapa-siapa. Di Brebes sudah nggak punya siapa-siapa. Orang tuanya udah meninggal. Nggak bisa dibayangin guys, seorang remaja 15 tahun yang sudah sebatang kara, beliau saat ini sedang mempertaruhkan dan juga memberikan semua harapan hidupnya kepada KDM guys. Mudah-mudahan saja kita doakan Ade Adnan ini segera bertemu dengan KDM, dan kita doakan mudah-mudahan Ade Adnan ini juga diangkat anak asuhnya KDM ya guys, agar beliau memiliki masa depan yang cerah seperti anak pada umumnya guys. Karena jika dilihat dari latar belakangnya ini sangat mengkhawatirkan guys. Beliau ini sudah tidak memiliki kedua orang tua dan tidak punya saudara ya guys. Dia mungkin punya saudara tapi saudaranya itu sedang merantau di Jakarta, dan di Brebes itu dia benar-benar sendiri. Makanya dia memutuskan untuk bersepeda ke Jawa Barat hanya untuk bertemu dengan KDM agar mungkin nantinya bisa dijadikan anak asuh KDM ya guys. Orang tua sudah meninggal semua ya, udah yatim piatu berarti nggak punya kakek nenek, sudah nggak ada. Ya udah, mudah-mudahan ya Bapak bisa antar nanti ketemu sama. Kali ini kita dukung dan kawal polisi untuk mengantarkan Ade Adnan ini ya guys, agar segera sampai tujuannya bertemu dengan KDM. Nanti juga Bapak koordinasi dengan Polres Subang ya. Iya, Semangat ya Nan ya. iya. Saya yakin yang melihat video ini, siapa saja yang melihat video Ade Adnan ini akan tersentuh hatinya guys. Jadi saya tekankan bagi kalian yang tidak sengaja melihat video Ade Adnan ini di sosial media, segera posting ulang dan viralkan supaya lebih cepat dinotis oleh KDM ya guys, agar lebih mudah beliau tuh bertemu dengan KDM guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan komenan di atas. KDM tidak kemana-mana, tapi namanya dikenal di mana-mana. Benny Wenda, pemimpin separatis Papua Merdeka, sekarang angkat bicara. Kalau presidennya KDM, Papua tidak usah merdeka. Begitulah kira-kiranya. Nah ini persis, KDM itu pasti tidak kemana-mana, tapi namanya terkenal kemana-mana. Satu juga kalau KDM jadi presiden Republik Indonesia ke depan, ya, itu benar kata Gus Dur, suatu saat ada orang Sunda yang akan menjadi presiden. Belum lagi, Jujur ini saya baru tahu guys, ternyata Gus Dur pernah meramalkan bahwa di masa depan nanti akan ada seorang presiden dari suku Sunda guys. Mudah-mudahan saja ramalan ini bisa terjadi ya guys, dan nampaknya hal tersebut juga perlahan-lahan mulai terbukti ya guys dengan adanya KDM ya guys. Mudah-mudahan saja harapan dan doa kita untuk KDM agar bisa terus berkarir di politik ini dilancarkan dan dimudahkan ya guys. Agar nanti ketika jadi ginilah, bisa dibayangkan ketika gubernur KDM itu menjadi gubernur Jawa Barat,
Sudah sebesar ini dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat Jawa Barat, guys. Apalagi kalau KDM menjadi presiden, guys. Sudah nggak kebayang lagi ya akan ada gebrakan apa yang dilakukan oleh KDM ini untuk mensejahterakan rakyat. Sudah pasti beliau akan memberikan dampak yang lebih besar lagi, yang lebih positif lagi terhadap Indonesia, guys. Maka mari kita sama-sama mengawal KDM ini untuk maju terus ke RI 1 ya, guys. Ya mudah-mudahan. Cuman tantangannya ada pro dan kontra, bahkan ada peperangan. Tapi ujung-ujungnya Indonesia akan makmur dipimpin oleh orang Sunda katanya. Yang setuju, ya silakan komen dan acungkan telunjuk Anda kalau yang setuju. Saya mah setuju baik atuh orang Sunda jadi presiden mah gitu kan. Mudah-mudahan adil, makmur dan sejahtera. Kata gue ge apa? Buset, kemarin cetom masalah gubernur konten. Sekarang cetom gue taruh di barak. Ya elah ya lo. Sama bapaknya yang brojolin dia pada mau taruh di barak anaknya. Lalu yang bukan brojolin pada cetom bae lu. Elah ya lo. Orang bocah ngapain taruh dia di barak? Dia bang disuruh ngaji. Tuh, sholat, olahraga, makan enak sama ayam. Kecuali kalau tuh bocah di barak disuruh latihan perang. No, ngelawan Mantili, Mak Lampir, kalau gondiang. Baru lu pada cetom. Lah kalau anak lu kagak mau taruh di barak bagian temenanan. Taruh mana ge anak lu sono? Balong ge, rawa ge, obakan ge, sono sekalian nyari jair. Sewot buat gua. Ya selama ini memang tidak ada ya orang tua murid yang sudah memasukkan anaknya ke barak militer itu yang mengeluh ya. Karena selama ini juga siswa-siswa yang mengikuti program barak militer juga terlihat sangat ceria dan juga sangat produktif setelah pulang dari barak militer ya guys. Beberapa kesaksian juga mengatakan bahwa anak-anak yang sudah dididik di barak militer itu menunjukkan perilaku yang jauh lebih positif dari sebelumnya. Itu menandakan bahwa sebenarnya kebijakan ini sudah 90% dikatakan berhasil, guys. Pada di Dan di sini kita akan melihat para pelajar yang ternyata mereka mengikuti program KDM atau anjuran KDM untuk masuk sekolah pada jam 6. Berarti kalau misalkan tergantung jarak ya guys. Berarti kalau misalkan waktu lonceng berbunyi itu 6:30, jika memang jarak rumahnya yang berjauhan, pasti dari setelah sholat subuh itu mereka tuh pasti sudah siap dan berjalan kaki. Kalau dilihat sih suasananya itu seperti pelajar-pelajar di Jepang gitu guys, yang kesehariannya memang berjalan kaki guys. Assalamualaikum Pak Dedi. Mantap Pak Dedi. Iya angkat subuh-subuh Pak Dedi. Alhamdulillah. Saya mikro. Alhamdulillah. Kalau kita lihat vibes-nya tuh seperti balik lagi ke zaman 90-an ya guys, dimana semua orang itu belum mampu membeli motor ya. Tetapi kalau yang saya lihat sih efek positifnya dengan adanya pelaturan tidak membawa kendaraan ke sekolah, anak-anak itu menjadi lebih komunikasinya tuh lebih erat gitu guys dibanding mereka menggunakan sepeda motor ya guys. Di jalan mereka tuh bisa bercanda, mereka bisa berinteraksi lebih intens gitu dari sebelumnya. Yang mana ini akan meningkatkan kemampuan siswa-siswa atau pelajar-pelajar untuk terjun ke masyarakat langsung yang membutuhkan skill berkomunikasi yang baik ya. Gimana Pak? Bapak orang mana nih? Saya orang Palembang, Bu. Orang Palembang. Sekarang berada di Bengkulu. Terus menurut Bapak tadi Bapak muji-muji Kang Dedi, Gubernur Jawa Barat, gimana kenapa? Memang bagus Bapak itu, Bu. Saya udah lama kenal, loh. Kita langsung nggak ada, saya lihat di media sosial. Oh gitu. Bagus. Kami masyarakat dulu kayaknya setuju milih Bapak menjadi presiden 2024. Puas. Ini menarik ya guys. Ini menarik. Karena selama ini kita tahu bahwa sebenarnya masyarakat itu tidak terlalu peduli dengan politik ya guys. Selama ini malahan banyak ada masyarakat itu yang tidak tahu gubernurnya sendiri guys. Tetapi baru di tahun 2025 ini ada seorang gubernur yang terkenal hingga keluar daerahnya guys. Seperti contohnya Bapak ini yang mendukung KDM, padahal beliau berasal dari Palembang ya guys, yang tinggal di Bengkulu. Ya mudah-mudahan saja ini menjadi tanda bukti bahwa
KDM itu sangat ditunggu dan dicintai oleh rakyat tidak hanya Jawa Barat tetapi juga di seluruh Indonesia ini guys. Karena apa? Karena mereka juga pasti melihat menilai dan berdasarkan kinerja yang sudah dilakukan oleh KDM selama ini guys. Amin Bu, kami pasti milih dia. Dari sekarang ya sudah simpatis sekali ya dengan Kang Deddy ya. Kita doakan Pasti aja kami Kang milih Deddy. Bu, dari Jabo. Oh begitu ya. Jadi untuk ke depan presidennya ya. Deddy, Nah tuh Kang Deddy Mulyadi tuh di mana-mana orang suka sama Kami Kang. pilih Bapak pasti Pak. Tuh luar Insya Allah. biasa. Dari kami di Warung Damia Bengkulu. Pilih Pak. Kang Deddy Mulyadi presiden 2029. Waduh Jamin. luar biasa Bismillah. Kang Deddy. Kita melihat suara rakyat yang sangat tulus mencintai pemimpinnya ya guys. Ya mudah-mudahan saja kata-kata dari warga tadi menjadi doa untuk KDM. Semoga saja KDM diberikan kesehatan dan kelancaran dalam karir politiknya sehingga nantinya bisa memberikan dampak yang lebih besar lagi untuk masyarakat Indonesia guys. Dan di video selanjutnya kita akan melihat gimana KDM itu sedang menjelaskan bagaimana caranya mengelola sebuah desa ya guys. Miliar, bisa 5 miliar, bisa 10 miliar tergantung kebutuhan. Tapi yang itu mah tidak masuk SID ya Pak ya? Jadi ulah pembangunan misalnya, oh oke di plat gubernur dibagi sekian, kuring malah itu konsepnya kebutuhan. Jabar. Gadil ke. Jadi tadi diatur desa diatur berdasarkan data. Jadi mau di plat bantuan gubernur jangan jalan moal. Kuring kan angges aya data. Nah, di desa eta kabutuhanna naon? Lamun jalan can angges, wayahna jangan jalan. Lamun aya irigasi nu can beres, wayahna jangan irigasi. Lamun aya kantor desa nu can angges, wayahna jangan kantor desa. Flat. Jadi mau dipecah-pecah. Jadi mau saware jeung desa 50, saware jeung posyandu moal. Begitu cacak nangkaeun moal anggeus pembangunan. Hiji-hiji anggeuskeun. Kantor desa tahun ieu kudu anggeus. Jalan tahun ieu kudu anggeus, irigasi tahun ieu kudu anggeus sabab pembangunan. Lamun direca-reca mulai bentukna. Oke guys, jadi bagi kalian yang tidak mengerti bahasa Sunda ya guys, di sini KDM menjelaskan bahwa untuk mengelola sebuah desa harus bertumpu kepada satu masalah dulu guys. Jadi ketika ada dana dari pemerintah itu KDM menganjurkan jangan dibagi-bagi ke berbagai macam masalah dulu guys, agar satu persatu masalah tersebut bisa diselesaikan guys. Jadi seperti contoh begini, jika di suatu desa tersebut jalannya masih rusak, maka seluruh dana yang ada di tahun itu akan difokuskan kepada jalan dulu, tidak dibagi-bagi dulu ya guys. Karena jika uangnya dibagi-bagi, mungkin kata KDM itu semuanya itu tidak akan maksimal guys, dan pada ujung-ujungnya banyak yang tidak terselesaikan. Maka dari itu di sini KDM menjelaskan bahwa sebaiknya untuk mengelola desa itu ketika ada dana dari pemerintah itu dikonsentrasikan kepada satu masalah dulu guys, agar bisa selesai satu-satu guys. Oke, kita beralih ke video selanjutnya. Di sini KDM akan menjelaskan tentang kebijakan beliau menghapus PR di sekolah ya guys. Karena nampaknya masih banyak sekali salah paham ya, banyak sekali kesalahpahaman di antara kebijakan penghapusan PR ini. Maka dari itu mari kita dengarkan penjelasan langsung dari KDM terkait kebijakan beliau untuk menghapus PR di sekolah guys. Penghapusan PR itu dimaknai sebagai upaya menghentikan kegiatan aktivitas rutin di sekolah dibawa ke rumah, yang seluruh pembelajaran itu ada jawabannya di buku-bukunya, kemudian dipindahkan menjadi daftar isian yang dilakukan pekerjaannya di rumah. Tentunya ini seluruh kegiatan ini untuk mencapai target 80% atau 100% dari sistem pembelajaran bisa diselesaikan semuanya di sekolah. Tetapi anak-anak ketika di rumah itu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan produktif di rumah yang memiliki hubungan dengan peningkatan disiplin, produktivitas, dan bagaimana relaksasi dengan semesta. Misalnya, membantu orang tuanya mencuci piring, mengepel, memasak, menyetrika, kemudian membuat taman di rumah. Itu adalah pekerjaan rumah yang harus mendapat penilaian positif dari gurunya. Itu bisa menjadi tambahan untuk pembelajaran, PPKN, agama, ekonomi, kemudian pelajaran kimia, pelajaran fisika. Oke guys, jadi di sini yang saya tangkap dari perkataan beliau adalah sebenarnya bukan penghapusan PR secara total guys, tetapi dipindahkan.
yang tadinya mengerjakan pekerjaan PR itu berdasarkan dari LKS ya guys. Yang artinya di sini kan pekerjaan yang berkaitan dengan sekolah itu bisa dikerjakan di sekolah, tetapi KDM itu menganjurkan bahwa guru-guru juga harus menilai pekerjaan rumah yang bisa dikerjakan oleh siswa-siswa di rumah dan dinilai baik atau buruknya oleh guru guys. Dalam artian di sini sebaiknya guru itu memberikan PR yang lebih produktivitas di rumah gitu guys, yang bisa meningkatkan produktivitas anak itu di rumah gitu guys. Seperti mungkin contohnya memberikan siswa atau siswi itu PR kerajinan tangan misalkan. Katanya, Kang Dedi cuma jual penampilan, visualisasi tanpa visi, kata seorang yang ngaku intelektual dan lebih sering nyinyir dari kursi empuk, bukan dari tempat di mana janji kampanye dilupakan. Tapi kita tanya balik, sejak kapan rakyat bisa kenyang cuma dengan omongan sok bijak di ruangan ber-AC dan kata visi? Kang Dedi mungkin enggak hafal teori indah, tapi beliau hafal wajah-wajah yang lapar di pelosok. Beliau enggak Ya, sibuk. kita melihat hari ini bangsa Indonesia ini sudah lelah ya guys dengan kata-kata. Mereka itu lelah dengan semua janji-janji yang dilontarkan oleh para pejabat dan pada akhirnya juga dilupakan gitu. Oke guys, mungkin hanya itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Dan bagi kalian yang memiliki komentar, silahkan tulis pesan kalian di kolom komentar. Dan saya meminta maaf jika perkataan saya ada yang salah atau kurang berkenan di hati para pemirsa sekalian. Sampai bergabung kembali di video selanjutnya dan sampai jumpa guys.